Aku diperintahkan, saya terjemahkan dulu, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, mendirikan salat, membayar zakat. Kalau mereka mau, aman harta dan nyawanya. Kalau tidak, habis itu. Yang saya hormati Buya Husain, hadirin hadirat rahimakumullah, saya berharap halaqah ini, halaqah apa namanya? Peradaban. Kontekstualisasi fikih, saya harapkan mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Mudah-mudahan bisa tercapai. Tidak mimpi di siang bolong, the daydream, mimpi siang, al-hulm fil yaqظah. Karena persoalannya saya sendiri sudah melangkah, sekalipun tidak mengistilahkan halaqah peradaban dan kontekstualisasi, tapi keluhan saya kepada seorang menteri agama namanya Bapak Munawir Sadzali. Saya bersahabat dan akrab dengan beliau karena seringkali saya diundang untuk makan di rumahnya, menemani beliau ketika ada tamu dari luar. Rumahnya di komplek kementerian di depan Hotel Chandra itu, Hotel Chandra situ. Nah, kementerian itu. Ya, jadi setiap malam saya sering dengan beliau. Saya manfaatkan kesempatan untuk kontekstualisasi fikih ini. Saya bilang, Pak Menteri, ketika Al-Quran mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki dapat sapikulan, perempuan segendongan, laki-laki 2 perempuan 1, saya katakan memang adil di Arab, tapi di Indonesia sangat tidak adil. Karena di sana perempuan terima beres, tinggal makan. Di sini perempuan bekerja ke sawah. Ibu saya juga petani, ke sawah kok. Ya, saudara-saudara kita jadi TKW. Ya, di Cina, di Amerika, di Hong Kong, di Arab Saudi, mereka bekerja mempertahankan rumah tangganya. Tidak dikasih nafkah, tidak pernah minta cerai kok. Coba di Arab, 1 bulan dia minta cerai mereka. Iya. Jadi di sana pantas karena perempuan terjamin, makanya di sini mereka mencari sendiri kok. Bahkan yang merehab rumah orang tua anak perempuan dah. Iya. Ketika kita repot, yang mengasuh adik-adik anak laki anak perempuan. Yang ke pasar, yang masak, yang nyuci piring, nanti orang tua jompo yang ngurusin anak laki dan perempuan. Apakah tidak terbalik, perempuan 2 laki-laki 1 warisannya? Itu saya katakan begitu. Rupanya dia sudah nggak sabar nih. Dia bicara di public space, di atas mimbar, beliau mengatakan bahwa faraid, hukum faraid, hukum bagi waris dalam Islam tidak relevan. Tahu akibatnya? Dicaci maki di setiap mimbar-mimbar pengajian, menteri kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Ya fasik, ya kafir. Begitu ketemu dengan beliau, mukanya layu. Pak Sakur gimana nih katanya. Pak, resiko seorang pembaharu seperti itu. Jangan takut, jalan terus. Gitu. Ya sampai sekarang saya juga dikafir-kafirin kok. Dibilang murtad, suruh baca syahadat lagi. Ya, sekarang saya membaca syahadat, Anda sebagai saksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah, Islam lagi kan?
seperti itu. Jadi artinya ini sangat sensitif sekali. Nah, makanya kita dapatkan beberapa, ya mungkin, apakah ini masih relevan enggak ya kita implementasikan dalam kehidupan manusia yang beradab ini, seperti hadis Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu salata wa yu'tu zakat wa in fa'alu dzalika asamu minni amwalahum wa dima'ahum. Aku diperintahkan, saya terjemahkan dulu, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, mendirikan salat, membayar zakat. Kalau mereka mau, aman harta dan nyawanya. Kalau tidak, habisin semua. Yuk sekarang kita ramai-ramai kita serbu Jepang sekarang. Kita hancurkan Australia. Kita rampas perempuannya, kita jual di pasar budak. Seperti itukah peradaban yang akan kau bangun? Ini kan persoalan. Lah iya dong. Ini masih muncul, hadis ini sering dibaca oleh para mubaligh. Ya. Ya. Kemudian lagi, ketika ada orang Islam murtad, pindah agama, apa hukumnya? Dibunuh. Ini hadisnya ada. Percaya silakan nggak? Ya udah. Man baddala dinahu faqtulu. Bulit kan? Ini nih, kemudian ini mumpung dengan tokoh apa? Syekhul Nisa ya. Oke. Ini An-Nisa naqisatul aqli wad din. Perempuan itu otaknya kurang, baik agama maupun akalnya maupun agamanya juga. Ketika saya mendukung pencalonan Ibu Ana Sopana sebagai Bupati Indramayu, ini para kiai di Indramayu tidak setuju karena haram hukumnya perempuan jadi pemimpin. Ya, qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Presidennya Megawati perempuan boleh, tapi kalau bupati haram. Tentang perempuan adalah aurat, selesai, udah. Nggak boleh keluar, nggak boleh kerja, nggak boleh apa-apa. Selesai. Boleh dilihat fikihnya, ada fikihnya. Nggak usah dibahas, nanti kelamaan bacanya. Hanya orang yang sudah memastikan akan melamarnya dan sudah kasih DP, itu baru boleh melihat perempuan, terbatas hanya muka dan telapak tangan. Ini fikih. Bayangkan, tidak boleh dilihat oleh siapapun. Ketika saya mengatakan dengan satu hipotesa baru, aurat itu tidak ada. Gara-gara saya sampai di embargo, ada 6 tahun nggak boleh ceramah nih. Ya, di Tasmaya, Jambe, Jengkok, Larang itu ada 6 desa lah. Pokoknya tidak boleh ngaji di sini karena kiai fasik. Saya katakan begini, bayi lahir harus pakai jilbab enggak? Ada auratnya enggak? 1 tahun ada auratnya enggak? 2 tahun ada auratnya enggak? 3 tahun ada auratnya enggak? 5 tahun ada auratnya enggak? Perempuan mulai. Kalau sudah 6 tahun, ibunya jirit-jirit nih kalau anak perempuan 6 tahun keluar telanjang nih. Tapi kalau anak laki-laki 11-12 tahun telanjang, mandi-mandi di sungai nggak apa-apa. Paling-paling kayak melinjo. Kenapa? Karena aurat perempuan lebih cepat datangnya pada laki-laki. Tidak ada datang berkembang sampai puncaknya 17 sampai 40. Setelah itu semakin tua auratnya semakin hilang dan di penghujungnya hilang lagi, nggak ada auratnya. Saya bacakan dalilnya. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha la junaha alaihinna an yada'na thiyabahunna. Perempuan-perempuan jompo yang sudah tidak ada gairah untuk menikah lagi, maka la junaha alaihinna, tidak berdosa bagi mereka ayada'na thiyabahunna, lepas baju. Siapa yang mau bersahwat melihat nenek-nenek? Paling orang gila. Apa yang terisinya? Menurut Buya Sakur, perempuan boleh telanjang. Itu yang terjadi.
Ya ini jadi persoalan. Seorang perempuan datang dengan menutup kulitnya, pakai pullover ketat, pakai celana trik yang ketat, kulitnya tertutup, syahwatnya kelihatan nggak? Auratnya kelihatan nggak? Seorang guru SD yang pakai span biasa, pakai celana baju pendek, rambutnya dikucir, mana yang lebih terhormat? Yang pakai rok apa yang pakai celana trik? Jadi kalau begitu, aurat adalah bukan kulit. Aurat itu dalam sholat. Di dalam masyarakat mah aurat bukan kelayakan dan kepantasan. Bagaimana berpenampilan, itu persoalannya. Nah ini kita berlawan semuanya, gak ada masalah. Resikonya kalau kita kan paling hanya dibully, dibilang kafir. Kalau para nabi kan dibunuh-bunuhin. Ya, para pembaharu kan semuanya dibunuh. Yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin. Kemudian lagi, dalam pergaulan sehari-hari umat Islam, apa yang dituntunnya begini? La tabda ya al-yahuda walan nasara. Ya, bisalam. Jangan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mau diikutin? Boleh. Hadisnya lagi, wa idza laqitum ahadahum, kalau kamu ketemu dengan salah seorang di antara mereka, Yahudi dan Nasrani, fi tariqikum, di tengah jalan, ya, fatarruhum ila ajhahi, dipepetin. Kalau ada orang Nasrani jalan ketemu, nggak boleh salam, malah jalannya sempit, dipepetin kalian, suruh ngecegot, suruh terjengkang. Ini hadis Nabi loh. Ini hadis Nabi loh. Qala Rasulullah. Nah, lebih dari itu, saya katakan bahwa Islam ini ketika masuk ke Mesir, ke Irak, ke Syam, ke Persia, itu bukannya pengaruh tentang pemikiran-pemikiran hukum dan sebagainya, tapi juga melakukan hegemoni peradaban. Hegemoni peradaban. Saya merasakan orang Indonesia yang beragama Islam, ketika bicara sejarah, dia kalau cerita Khalid bin Walid dengan bangganya, Sayyidina Umar dengan semangatnya, kepahlawannya, seolah-olah itu milikku. Tapi ketika cerita Sudirman, tidak punya semangat kok, tidak merasa memilikinya. Bung Tomo nggak ada baunya. Jadi lebih merasa memiliki pahlawan-pahlawan di seberang lautan sana dari pahlawan di depan matanya yang memperjuangkan kemerdekaan kita ini. Ini adalah hegemoni budaya. Saya buktikan dengan salah satu bukti. Ini saya dapatkan di musnadnya, belum saya lihat, tapi saya dapatkan dari kitab Fi Dhilalil Quran di Said Qutb, ya. Ini safhat 780. Bunyinya begini. Warawa al-Imam Ahmad haddatsana Husain min Muhammad haddatsana Abu Bakar bin Ubadah bin Abbas an Hamid al-Kindi an Ubadah ibnu Nasi an ibni Raihan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man intasaba ila tis'ati aba'i kufar yuridu bihim izzan wa fakhran fahuwa ashiruhum finnar. Saya terjemahkan artinya, apabila engkau merasa berbangga dengan nenek-nenek moyangmu, 9 turunan, bin, merasa bangga, ya, kita bangga punya apa? Pajajaran, punya Majapahit, bangga dengan Candi Borobudur, bangga dengan siapa lagi? Ya, tokoh-tokoh nasional kita yang non muslim, Patimura barangkali, ya, atau siapa lagi, Gajah Mada, maka nanti kamu masuk nerakanya bersama Gajah Mada. Jadi kita tidak boleh berbangga dengan nenek moyang kita, harus mereka saja. Ini adalah hegemoni peradaban. Nah, ini perlu diwaspadai. Terima kasih.